Saat ini, negara Indonesia berada pada fase transisi menuju revolusi industri 4.0 yang merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan industri melalui internet. Perkembangan teknologi digitalisasi yang pesat telah melahirkan berbagai macam inovasi di berbagai sektor, salah satunya pada sektor keuangan. Mungkin kalian tidak asing dengan beberapa aplikasi ini. Aplikasi tersebut merupakan beberapa contoh dari inovasi teknologi digitalisasi di bidang keuangan atau yang biasa disebut fintech atau financial technology. Penggunaan teknologi fintech sendiri sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam POJK nomor 13 tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, fintech atau financial technology adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Fintech sendiri terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah crowdfunding. Crowdfunding atau penggalangan dana adalah sebuah finansial teknologi yang bergerak pada penggalangan dana masyarakat untuk berdonasi pada program sosial tertentu. Contoh startup finansial teknologi adalah kitabisa.com. Yang kedua adalah microfinancing. Microfinancing atau salah satu layanan fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah yang kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan. Salah satu startup yang bergerak dalam bidang microfinancing adalah Amarta. Yang ketiga adalah peer-to-peer lending. Jenis ini lebih dikenal sebagai fintech untuk peminjaman uang. Fintech ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu contoh dari fintech jenis ini adalah Awan Tunai dan Modal. Yang keempat adalah market comparison atau perbandingan pasar. Dengan fintech ini, konsumen dapat membandingkan berbagai macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Yang kelima adalah digital payment system. Digital payment system adalah jenis fintech yang bergerak di bidang penyedia layanan seperti pembayaran tagihan dan pengiriman dana. Contoh dari fintech ini adalah Dana, Oppo, dan GoPay. Perkembangan fintech di Indonesia terus berkembang pesat. Dari yang mulanya pada tahun 2007 hanya terdapat 16 perusahaan, kini menjadi 102 perusahaan dengan 95 fintech konvensional dan 7 perusahaan fintech syariah. Dengan total aset yang dikelola mencapai 4.882,44 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa fintech mempunyai potensi besar untuk berkembang, mengingat tingginya kebutuhan pendanaan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun manfaat dan kegunaan dari fintech, meningkatkan inklusi keuangan di tanah air. Perusahaan financial technology memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga dapat mengakses berbagai layanan keuangan secara mudah dari genggaman tangan. Inklusi keuangan ini dapat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat serta performa sektor ekonomi nasional. Meningkatkan perkembangan perusahaan baru. Munculnya fintech adalah salah satu bukti berkembangnya para startup baru yang memiliki produk finansial yang benar-benar berguna untuk masyarakat. Mempermudah layanan finansial. Melalui fintech, saat ini seluruh aktivitas keuangan dapat dilakukan secara online dan real time, sehingga menjadi lebih mudah dan transaksi lebih aman. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fintech dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama melalui penyediaan akses pendanaan yang dapat dijangkau dengan mudah. Adapun 3 prioritas pembangunan yang dapat digerakkan oleh pemanfaatan fintech. Yang pertama, mobilisasi modal untuk meningkatkan aktivitas ekonomi kelompok yang kurang terlayani.
seperti masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha kecil menengah. Yang kedua, mobilisasi uang yang ada di masyarakat untuk membiayai infrastruktur dasar seperti listrik dan sanitasi. Yang ketiga, mobilisasi dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan seperti energi bersih dan membiayai inovasi yang penting dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan perikanan. Pemanfaatan fintech terbukti mampu mewujudkan keuangan yang inklusif dan sekaligus dapat menciptakan pembangunan berkeadilan bagi masyarakat miskin dan yang rentan tidak mampu mengakses layanan jasa keuangan formal. Fintech juga dapat menjadi instrumen strategis untuk mencapai 17 tujuan dari Sustainable Development Goals. Pencapaian butir-butir Sustainable Development Goals yaitu butir pertama tanpa kemiskinan, butir ke-8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, butir ke-9 industri, inovasi, dan infrastruktur, butir ke-10 yaitu mengurangi ketimpangan, butir ke-17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan.